Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pesanan dari Bapak Haji Akmaluddin yang ada di Bandar Lampung. Dua piece, satu pisau sembelih untuk sembelih kambing dan satunya golok sembelih model bungku udang untuk sembelihan sapi. Sebenarnya kalau sudah jam terbangnya tinggi pakai ini bisa, cuman kan lebih beresiko nantinya. Yang pertama kita review full galih sono keling, cakep ini, manis modelnya. Nah, bentuk sudut stopper atau genggamannya seperti ini nyudut gini, tidak bundar tapi nyudut. Di genggaman juga pas, boxnya dalam, ada pin, ada dural, semit-miting juga dipin, tapi rapat. Bentuk bilahnya manis banget, lurus. Beliau minta digrafir HI Akmaluddin, jadi Haji Akmaluddin. Ini material baja wilis. Untuk melengkapi peralatan sembelihannya Pak Haji ya. Jadi Pak Haji ini kemarin sempat membeli produk kita yang satunya, yang pertama golok full ebony wood, kayunya keras, terus sesuai dengan pesanan, jadi lebih mantep. Nah, akhirnya beliau sekarang memborong gitu. Nah, selanjutnya untuk melengkapi peralatannya jangan lupa krim oles bilah untuk menjaga bilah. Yang kecil 25, yang sedang seperti ini 50.000, yang jumbo 150.000. Yang kecil saja, lebih kecil dari ini, itu sudah cukup. Kalau untuk koleksian 10-20 piece cukup. Terus stropping kita ready. Stropping dan sharpening kita sampaikan dulu. Peralatan pendukung ini wajib, alat wajib yang dibutuhkan oleh seorang eksekutor. Stropping dan sharpening. Sharpening mau apapun, yang biasa atau yang premium atau yang pabrikan, silahkan. Nanti kalau sudah terbiasa pakai itu, hasilnya tidak kalah atau hasilnya sama seperti batu asahan merek apapun. Jadi brand itu kan menunjukkan kelebihannya masing-masing ya. Brand-brand apapun itu pasti menampilkan kelebihannya, tidak mungkin menunjukkan sisi buruknya. Jadi sama-sama satu tujuan untuk mempertajam. Media apapun bisa, dan kita harus wajib menghargai. Jadi ada yang pakai septik boleh, ada yang pakai batu silahkan, ada yang pakai kertas gosok monggo, tidak jadi soal, tidak jadi masalah. Buat saya pribadi seperti itu pendapatnya. Jadi kalau ada yang mengasah dengan batu gunung ya silahkan. Bentuk, ukuran, model macam-macam kok. Batu pun demikian. Untuk sharpening, honing juga demikian. Honing maupun sharpening sama. Bentuknya, materialnya, ukurannya macam-macam. Gitu. Terus stropping, kalau stropping pasti kotak begini, ukuran kecil, sedang, jumbo ya kotak begini, dilapisi spons. Material dasarnya adalah kulit, mau kulit sapi, kulit kuda, kulit domba, sama tujuannya finishing, untuk finishing mengasah agar ketajaman semakin maksimal, semakin halus tajamnya. Oke ya, kita review yang ini
Material baja Willys panjangnya 26,2, 26 dan terlebar sekitar 3 sentian ya, kurang 1 mili, lurus. Untuk ketebalannya 2,5 mili menipis, dan ini 26 bisa dipakai 9 sapi, tapi kalau lebih aman dan nyamannya sebaiknya panjangan dikit, lebih panjang dikit gitu kan. Kecuali kalau kita sudah terbiasa sekali bermain di RPH menyembelih ukuran 20, 23, 25 sudah biasa. Gitu. Untuk sembelih sapi loh. Ini sembelih kambing ya enak banget ukuran segini, nyaman. Kita tes tanpa rikaso, masya Allah, halus nyaris tak terdengar. Bener-bener halus. Makanya beliau masih mengidolakan baja Willys. Yang pertama Willys, sekarang untuk pisau sembelih Willys, yang bungku udang juga Willys. Nanti kalau naksir yang lain, material baja Bohler, Sleipner dan lain-lain, wah stok alhamdulillah ini di kubu GSN banyak sekali. Kebutuhan untuk eksekutor, kebutuhan pendukung sebagai seorang eksekutor yang handal untuk menambah kepercayaan diri juga ada, mulai atas hingga bawah, topi, kopiah, apapun ada di atas ini. Terus kaos, hem atau kemeja, jaket, rompi ada semua, tas juga macam-macam bentuk, ukuran, model. Ini benar-benar ketajamannya, masya Allah, prul gitu ya, bisa prul. Tapi perlu diingat, kalau sembelihan sapi dengan leher tipis, tajamnya seperti ini, jangan lupa selesai menyembelih dicuci bersih, dilap kering. Kita juga sedia kok lap itu sampai kita memproduksi ya, agar kebiasaan buruk orang selesai menyembelih diusapkan di kulit hewannya itu hilang. Jadi selesai menyembelih, ini mah belepotan ngomongnya, selesai menyembelih biasanya orang itu dilapkan. Bilah yang ada darahnya dilapkan di kulit hewan itu. Sebaiknya jangan dilakukan. Makanya kita memproduksi ini. Cuci, langsung diambil set gini. Selesai menyembelih tekuk gini, cari tempat cucian, dicuci bersih, dilap kering. Nah, setelah dilap baru di stropping begini. Di stropping. Dilihat juga nanti mata bilahnya ada chipping apa enggak gitu. Terus dites di kertas. Kalau belum bisa slice tisu, teskan di kertas. Nah, kalau masih lembut gini berarti masih bisa. Gitu. Kalau ada kerusakan chipping rolling baru turun di honing maupun di sharpening, khususnya sharpening yang ada gritnya atau sedikit kasar gitu ya. Nah, ini ada kembarannya. Ini jomblo. Materialnya sama, modelnya sama, ukurannya mungkin yang agak berbeda. Yang ini 23,5, 23,5, terlebar di pangkal 2,9, ketebalan 3 mili menipis halus. Ini untuk kembarannya punyanya Jackmaludin dan statusnya juga jomblo ini, statusnya jomblo. Set. Masya Allah langsung. Gitu kalau untuk sembelihan kambing. Tapi resiko kambing itu biasanya Idul Kurban dagingnya itu kan, kalau kambing itu kan di kaki belakang itu ya. Nah, jadi untuk lehernya itu jarang sekali. Leher itu lebih tebal bulunya daripada dagingnya. Nah, itu bila ketika menyentuh kulit atau bulu-bulu itu mengurangi ketajaman. Apalagi ketika ngoyo, sek, terus sudah natap tulang, urat sudah putus keempatnya masih hajar terus. Nah, itu bergesekan, mengurangi ketajaman. Simak video sebelumnya, silahkan di scroll video sebelum ini. Kita kasih tutorial cara mengasah instan, cara mengasah secara cepat. Nah, ini kalau di Idul Kurban bilahnya cuma terbatas 2 atau 3 biji. Nah, ini kan beresiko sekali kalau sembelihannya banyak. Di situ kita sudah sampaikan ilmunya. Selanjutnya Pak Jackmaludin memesan yang ini, bungku udang. Cakep. Beksi dalam, pin, dural, rapet. Untuk pegangan, cara mencabutnya seperti ini ya, dipegang. Memasukkan juga demikian, pelan, dorong, set, aman. Megangnya begini, tidak boleh digenggam, tidak boleh ditarik begini, tidak boleh ditarik, jangan digenggam, beresiko sekali, beresiko pada serangka, karena di sini letak tajamnya. Jadi megangnya begini, tarik, set, ditekan punggung bilahnya,
supaya aman. Kenapa ditekan supaya aman? Kalau mata bila bergesekan dengan serangka bagian depan, nanti resikonya waktu kita review setajam silet, karena kesalahan konsumen sendiri saat mencabutnya, nanti berkurang ketajamannya gitu. Ini bentuknya bungku udang. Materialnya ini Willis juga sama. Beliau meminta digrafir HI Akmaluddin. Cakep. Untuk spek ukurannya kita lihat, ada Ricasso sebagai pengunci bilah. Panjangnya 30,5. Terlebar di bagian sini, di bagian ujung itu 3,5 atau 3,6 lah, sekitar itu. Dan memiliki ketebalan 3 milian. Ini ya jos banget untuk sembelihan sapi gaya tarik. Nah, kita harus bisa menguasai segala teknik. Sering saya sampaikan, teknik menyembelih itu macam-macam. Ada dorong dengan ditekan, ada dorong dengan gesek-gesek, ada tarik murni, ada dorong tarik, dan seterusnya. Kalau model bungku udang idealnya buat tarik murni. Ini di tisu sudah jos, tinggal rajin-rajinlah menstroping. Kadang-kadang kotoran ada pada mata bilah ini yang tidak kasat mata, itu juga bisa mengurangi ketajaman saat dites di tisu. Makanya ini slash tisu ini saya sangat anjurkan untuk sahabat GSN supaya bisa melihat ketajaman pisau dan golok sembelih, khususnya golok sembelih. Dan ini ada kembarannya. Kalau tadi ini punya Haji Akmaluddin ini kan bulat ya, kembarannya yang bungku udang ini sudut belimbing dan ini jomblo. Jadi model bungku udang cuma di sudut belimbing gitu. Selera ini kan kreasi ya, kreasi selera saja, mau bungku mau bulat ataupun sudut belimbing. Beksi dalam pin ada dural. Material juga sama, baja Willis seperti ini bentuknya. Ada Ricasso sebagai pengunci bilah, panjangnya 30,7. Terlebar di ujung 3,6. Ketebalan 3 milian. Ada Ricasso, setelah Ricasso set lep. Nah. Mantep, mau enggok kayak gini, guys. Bungku udang biasanya disukai oleh orang-orang yang menyembelih gaya tarik murni. Dan saya memang, kenapa kok saya menyembelih tidak pakai bilah pendek? Bukan tidak berani atau apa ya, lebih ke memberikan edukasi. Jadi jangan sampai bilah pendek dengan sapi yang jumbo brol terus menjadikan hati saya menjadi jumowo, itu tidak. Ya santai saja, ukuran standar-standar saja gitu. Kalaupun toh ada yang pakai bilah pendek dan ambrol, ya suka-suka, terserah selera. Kalau saya pribadi begitu pendapatnya, biar tidak ditiru oleh sahabat GSN. Kita pakai, jadi kalau Idul Kurban menyembelih sapi pakai 30, di atas 25 itu, di atas 25. Jadi ini ada bungku udang satu jomblo dan model Bowie, sama-sama Willis juga, ukuran 23 yang jomblo. Yang satunya pesanan Bapak Haji Akmaluddin yang ada di Bandar Lampung. Berminat silahkan hubungi admin kami. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.